Cerita dimulai ketika sekelompok siswa berjalan di sekolah dengan penuh percaya diri. Mereka adalah Oh Namju, Do-hwa dan Baekhyun. Mereka adalah siswa paling hits di SMA asli, sekolah bagi mereka yang terpandang dan kaya raya. Di pagi hari yang cerah itu seorang gadis tidak sengaja menabrak Namju dan mencium pipinya saat terjatuh. Dia adalah Juda, gadis miskin penerima beasiswa, kehadirannya tidak begitu diterima dan dia sering diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Mereka berdua adalah karakter utama di dunia komik yang saat ini sedang berjalan. Putra pemilik sekolah Namju jatuh cinta kepada gadis miskin bernama Juda, begitulah kira-kira penulis menentukan ceritanya. Di antara banyaknya siswa yang melihat hanya ada satu orang yang membantu dan membela Juda, dia adalah Dan-oh, anak konglomerat berhati lembut dan peduli terhadap sesama. Perannya memang hanya sebagai figuran tapi dialah yang akan menjadi fokus pada cerita kali ini. Setelah apa yang terjadi, Dan-oh mengalami kejadian aneh yang membuatnya tiba-tiba bisa melompat ke masa depan. Dia melompat beberapa kali hingga melewati ujian tengah semesternya, dan mengira dia kehilangan ingatan, tetapi sebenarnya itu adalah time skip atau transisi dari setiap adegan yang diperankannya dalam komik. Hai itu yang membuatnya bisa berada di suatu tempat tetapi kemudian berada di tempat lain, karena mengikuti alur cerita penulis. Suatu ketika Dan-oh mendapat adegan untuk berbicara dengan Baekhyun yang bersikap dingin. Mereka telah bertunangan melalui perjodohan orang tua. Dalam adegan itu Dan-oh tidak bisa berbuat apa-apa selain mengucapkan dialog yang telah disiapkan. Karakternya diciptakan untuk mencintai Baekhyun, meski perasaannya tidak terbalaskan. Setelah adegan selesai Dan-oh baru bisa mengendalikan tubuhnya kembali sesuka hati dan dia terlihat jelas tidak begitu menyukai tunangannya. 이게 진짜 보자보자니까. 어우. Waktu berlalu Dan-oh mendapat penglihatan masa depan dan ia terkejut ketika itu semua menjadi kenyataan. Dia melihat teman sekelasnya juga akan ditindas oleh beberapa siswi. Dia mencoba menolongnya tapi tidak berhasil karena itu sudah ditentukan oleh penulis. Dan-oh tidak habis pikir dan sangat penasaran dengan situasinya saat ini. Sebuah portal tiba-tiba muncul di hadapan Dan-oh, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali dia dan penjaga kantin. Dan-oh merasa pria itu ada kaitannya, dan dia berusaha mencari tahu tentang penjaga kantin yang akrab dikenal sebagai Cumi Kering. Itu adalah karakter pendukung yang juga mengalami kejadian serupa dengan Dan-oh tetapi dia sudah lama mengalaminya. Penjaga kantin itu mengungkapkan fakta bahwa mereka adalah karakter dalam komik berjudul Rahasia. Tidak ada yang tahu seperti apa endingnya. Bahkan mereka yang memiliki kesadaran hanya bisa menunggu dan mengikuti alur cerita yang ada. Meski awalnya sulit diterima tetapi akhirnya Dan-oh harus menerima kenyataan bahwa dia adalah gadis pengidap penyakit jantung yang tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Dan-oh berusaha mengabaikannya mengira dirinya adalah karakter utama yang akan mendapat akhir bahagia. Namun setelah melihat bahwa jalan cerita miliknya tidak menarik dan menyadari bahwa dia hanya karakter pendukung. Penjaga kantin menjelaskan bagaimana dunia komik bekerja. Ketika latar waktu dan tempat tiba-tiba berubah itu artinya seseorang berada dalam stadium atau panggung. Tubuh akan kehilangan kendali dan hanya bisa mengucapkan dialog tertentu. Di masa depan yang dilihat Dan-oh berasal dari storyboard yang sedang dirancang oleh penulis. Saat semuanya kembali normal, penjaga kantin menyebutnya mode bayangan. Situasi di balik panggung. Mereka yang memiliki kesadaran seperti Dan-oh dan si penjaga kantin bebas melakukan apapun di dunia komik, sementara karakter lain yang tidak menyadari itu akan hidup mengikuti kehendak penulis, dan tidak akan mengingat apapun. Terkadang ada beberapa objek melayang dengan sendirinya di balik panggung, itu terjadi karena imajinasi penulis masih abstrak atau belum ditentukan. Apapun yang dilakukan, Dan-oh tidak akan bisa merubah jalan cerita meski dia melakukan hal konyol sekalipun. Orang-orang tidak akan mengingatnya karena semua akan kembali sesuai kehendak penulis. Di sekolah Dan-oh mendapat adegan menangis karena perkataan Baekhyun yang menusuk hati. Dan-oh sudah merasa kecewa dengan takdirnya yang tidak sesuai harapan, dan sekarang dia dipaksa untuk disakiti perasaannya dan merasa itu tidak adil dan akhirnya dia bertekad untuk merubah nasibnya sendiri. Suatu ketika Dan-oh mendapat penglihatan masa depan, di mana dia akan terjatuh dari tangga. Dan-oh tidak bisa menghindarinya tapi keadaan berubah ketika pria misterius masuk ke dalam adegan dan membantunya. Dan-oh terbangun di UKS mendapati dirinya hanya terluka ringan, di mana seharusnya dia terluka parah dan melihat kejadian tersebut sebagai peluang untuk merubah alur cerita dan dia memutuskan untuk mencari pria misterius yang telah membantunya. Namun sesaat setelah dia menemukannya adegan tiba-tiba berubah dan akhirnya mereka berpisah. Pagi harinya di sekolah Dan-oh terkejut tidak menyangka ketika pria yang dia cari selama ini ternyata satu kelas dengannya.
Ia adalah si tanpa nama dengan nomor absen ke-13. Tidak mudah berkomunikasi dengannya, karena dia hanya figuran biasa yang bahkan wajahnya tidak digambarkan oleh penulis. Keberadaannya sangat tidak menentu. Di samping itu salah satu teman Dan Oh bernama Do Hua juga menyadari keberadaannya sebagai figuran. Dia adalah karakter yang diciptakan untuk terlibat dalam kisah cinta segitiga di antara Namju dan Juda. Kesehatan Dan Oh semakin memburuk, dia berusaha menerima keadaan dan percaya bahwa dirinya bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan Oh bertemu lagi dengan pria tanpa nama dan menyadari bahwa dia bisa merubah variabel dalam ceritanya. Pria itu memiliki hati yang lembut dan Dan Oh pesona kepadanya, tapi sepertinya dia tidak mengingat apapun yang terjadi di balik panggung. Meski begitu Dan Oh tidak pernah lelah untuk memperkenalkan dirinya setiap kali mereka bertemu. Di sisi lain ayah Baekhyun sangat berharap perjodohan putranya berjalan lancar, karena dengan begitu dia akan mendapat bantuan investasi dari ayah Dan Oh. Baekhyun selalu disalahkan oleh ayahnya ketika hubungannya dengan orang tua Dan Oh tidak berjalan lancar. Ia juga selalu dipaksa untuk menerima Dan Oh, meski tidak menyukainya. Baekhyun menyalahkan Dan Oh karena perasaannya itu membuatnya berada di situasi yang sulit, dan karena itulah dia sangat membencinya. Di acara perkemahan musim panas Dan Oh mendapat adegan tersesat di tengah hutan. Dia mendapat penglihatan bahwa Baekhyun akan datang untuk menjemputnya. Namun jalan cerita berubah ketika pria tanpa nama datang menemukannya terlebih dahulu. Di saat itulah Dan Oh tahu bahwa pria itu sebenarnya bisa berbicara dan dia menemukan harapan baru mengenai takdirnya. 할 줄 알았어? 어. 와, 진짜 답답해 죽는 줄 알았는데. 어떡해? 근데 왜 지금까지 대답 안 했어? Setelah memberikan jaketnya kepada Dan Oh yang kedinginan, pria itu membawanya ke suatu tempat yang sangat indah. Apa kamu tahu tempat apa ini? Tanya pria itu. Dan Oh menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya, lalu mengungkapkan bahwa dia sangat bahagia bisa bertemu dengannya. Bertemu sosok pria yang bisa merubah harinya menjadi menyenangkan. Bolehkah aku memanggilmu Haru? Tanya Dan Oh sebelum akhirnya dia berpindah ke adegan lain. Ayah Dan Oh menunjukkan kekecewaannya terhadap keluarga Baekhyun karena belakangan hari ini putrinya tidak terlihat bahagia. Baekhyun bikin diseret oleh ayahnya yang marah, dan akhirnya dia dipukuli dalam komik. Tidak peduli seburuk apapun sifat Baekhyun, Dan Oh senantiasa menyukainya. Dia adalah cinta pertamanya selama kurang lebih 10 tahun, namun di balik panggung Dan Oh selalu mengabaikannya. Dan Oh menyadari bahwa menyukainya hanya akan menimbulkan luka. Perubahan sikap itu membuat Baekhyun bingung dan akhirnya dia merasa telah dipermainkan. Baekhyun mengira Dan Oh sengaja melakukan itu agar dia dimarahi oleh ayahnya. Di tengah hujan Baekhyun berteriak menyalahkan perasaan Dan Oh dan memaki penyakit jantungnya, seolah itu perkara biasa. Tiba-tiba seorang pria datang memukul Baekhyun dan membawa Dan Oh pergi dan memperkenalkan dirinya sebagai Haru. Dan Oh menyadari bahwa selama ini Haru tidak melupakannya. Ternyata ketika lubang hitam muncul di dunia komik Haru bisa melihatnya dan di saat itulah dia memiliki kesadaran. Haru tidak mengingat siapa dia sebenarnya dan alasan kenapa dia ada di dunia tersebut. Satu-satunya yang ia ingat adalah Dan Oh. Haru tidak tahu kenapa dia selalu memperhatikannya, terpikat olehnya dan peduli kepadanya seolah dia ditakdirkan untuknya. Dan Oh bersyukur dengan apa yang terjadi dan mereka yang memiliki kesadaran akhirnya sering berkumpul bersama dan mengajari Haru tentang konsep staging figuran. Seperti Dan Oh yang berkaitan langsung dengan tokoh utama tidak bisa merubah alur cerita tetapi harus bisa melakukannya. Meski begitu bukan berarti itu mudah untuk dilakukan. Penjaga kantin memperingati Dan Oh untuk tidak merubah alur cerita karena itu akan menghancurkan segalanya. Dia juga memperingati Haru untuk tidak terlibat dan sepertinya dia tahu lebih banyak tentang dunia komik. Haru memiliki bekas luka di tangannya dan si penjaga kantin tahu bahwa luka itu akan semakin terasa sakit jika jalan ceritanya berubah. Namju memberitahu orang-orang bahwa Juda akan menjadi pesuruhnya selama berada di sekolah. Dia melakukan itu sebagai balasan tetapi juga untuk melindunginya agar tidak diganggu siswa lain. Juda menerimanya sebagai bentuk ganti rugi karena telah menabraknya tempo hari. Juda tidak pernah kehilangan semangatnya untuk belajar, meski sering diganggu. Energi positif itu membuat Do Hua jatuh cinta kepadanya. Namun takdirnya adalah menjadi orang ketiga dan cintanya bertepuk sebelah tangan. Ketika Juda diganggu, Namju selalu ada untuk membantunya dan mereka pun semakin dekat. Dan Oh mendapat penglihatan masa depan di mana Namju menyatakan perasaannya kepada Juda pada hari perayaan ulang tahunnya. Do Hua yang mengetahui itu tidak rela. Kehendak penulis membatasi perjuangannya sehingga akhirnya dia memutuskan untuk merubah nasibnya seperti Dan Oh.
Para figuran akhirnya saling bekerja sama untuk merubah alur cerita. Mereka percaya bahwa perubahan sekecil apapun akan memberikan dampak yang begitu besar di kemudian hari. Dan Oh berharap bisa merubah nasib kesehatannya. Do-hwa ingin mendapat kebebasan untuk menggapai cintanya, sementara Haru berusaha mencari jawaban kenapa dirinya tertarik kepada Dan-oh. Perayaan ulang tahun Namju tiba, dan rencana pun dimulai. Haru dengan kebebasannya membuat Namju tetap sibuk. Sementara Do-hwa berusaha melakukan yang terbaik untuk menyatakan perasaannya kepada Juda, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. 너한테 꼭 하고 싶은 말 있어. 뭔데? 좋아해. 이래선 안 돼. 그냥 이런 건 안 될 것 같아. 지금 이 순간을 기억해줘. Jalan cerita akhirnya berubah meski tidak banyak berpengaruh. Hubungan pertemanan Namju dengan Do-hwa meregang karena kini mereka bersaing. Bekas luka di tangan Haru semakin terasa sakit, tetapi dia memutuskan untuk terus berada di sisi Dan-oh dan membantunya. Penjaga kantin tidak menyukai itu, karena tanpa disadari mereka telah mengacaukan dunia tersebut. Dan-oh perlahan semakin menyukai Haru. Alat ukur detak jantungnya selalu berbunyi saat dia memikirkannya. Keberadaan Haru mulai diterima, bahkan namanya perlahan muncul pada tanda pengenalnya. Dan-oh terkejut bertanya dengan heran apakah itu karena ulah mereka atau memang rencana penulis. Ketika Dan-oh mendapat adegan tenggelam di kolam renang, Haru datang untuk membantunya di mana seharusnya dia tidak terlibat. Dan-oh terbangun di rumah sakit mendapati Baekhyun sedang menunggunya dengan sedih. Baekhyun mengingat kembali momen saat dia ditinggal pergi oleh ibu kandungnya yang juga memiliki penyakit jantung. Baekhyun tidak ingin luka lamanya terulang kembali, sehingga akhirnya dia memilih untuk menjauhi Dan-oh. Di samping itu, Haru akhirnya menghilang. Si petugas kantin menjelaskan itu terjadi karena Haru terlalu sering ikut campur ke dalam cerita. Dia juga menjelaskan bahwa semuanya telah kembali normal, karena pada dasarnya penulis akan menghilangkan figuran yang mengganggu jalan cerita. Dan-oh terkejut dan dia merasa sangat bersalah kepada Haru. Hari-hari Dan-oh berubah menjadi kesedihan, dan ternyata Baekhyun sudah lama menyadari perannya sebagai karakter dalam dunia komik. Selama ini dia mengawasi Dan-oh dan upayanya merubah jalan cerita. Meski awalnya tidak peduli, Baekhyun akhirnya menyadari bahwa dia tidak mau kehilangan Dan-oh. Baekhyun terlambat menyadari perasaannya, dan sekarang dia meminta Dan-oh untuk menerima takdirnya. Dan-oh tidak pernah membenci Baekhyun karena tahu semuanya telah ditentukan, dan dia hanya menyukainya saat berada dalam panggung. Bagaimanapun perasaannya saat ini hanya untuk Haru dan dia belum bisa merelakan kepergiannya dalam komik. Baekhyun menerima perasaan Dan-oh hanya untuk menuruti keinginan ayahnya, tapi di balik panggung dia mulai menunjukkan perhatiannya kepada Dan-oh, membuatnya bingung dengan perubahan sikap tersebut. Waktu berlalu, Haru akhirnya kembali tapi dia tidak mengingat kenangannya saat bersama Dan-oh. Penulis menciptakan karakternya untuk menemani Baekhyun bahkan diatur untuk setia kepadanya. Baekhyun terkejut tetapi akhirnya dia terbiasa dengan perubahan itu, sementara Haru menjalankan hari-harinya tanpa ingatan. Dan-oh hanya bisa memperhatikannya dari jauh, hampir tidak ada yang bisa dia lakukan selain berharap Haru akan kembali. Ia sangat menderita namun sejauh apapun penulis merubah jalan cerita, Haru tetap kembali pada takdirnya untuk berada di sisi Dan-oh. Ingatannya perlahan terus kembali, tubuhnya memang tidak bisa dikendalikan tetapi hatinya seolah mencari jalannya sendiri. Dia akhirnya menemukan portal di perpustakaan dan semua ingatan termasuk bekas luka di tangannya kembali. Sementara itu Dan-oh putus asa dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Ketika Dan-oh berkata bahwa sebaiknya dia menjadi figuran yang tidak memiliki kesadaran, Haru datang menemuinya dan berkata jika itu terjadi maka aku hanya akan menjadi nomor 13 tanpa nama. Kembalinya Haru mengganggu pikiran Baekhyun. Dia pergi mencari buku komik di perpustakaan untuk mencari tahu akan seperti apa ceritanya nanti. Tetapi dia tidak menemukannya. Sebagai gantinya dia melihat buku serupa dengan judul Bunga Trompet yang juga memiliki karakter Dan-oh di dalamnya. Si penjaga kantin segera merebut buku itu sebelum Baekhyun membacanya lebih banyak lalu dia membakarnya. Baekhyun menemukan pecahan komik yang tersisa, dan mengetahui bahwa buku itu menceritakan kehidupannya di era kerajaan Joseon. Sementara itu si penjaga kantin semakin gelisah dan takut kenangan buruk di masa lalunya akan terulang kembali. Dan-oh menjalani hari-harinya bersama Haru dan mereka tampak bahagia. Di suatu malam Dan-oh bercerita bahwa pohon besar yang ada di sekolah mereka telah berdiri ratusan tahun.
Fakta bahwa pohon itu sudah tumbuh sejak lama membuatnya istimewa, dan Oh mengajak Haru untuk bertemu di pohon itu setiap tanggal 10 Oktober karena tanggal itu merupakan tanggal di mana pohon itu pertama kali ditanam di sekolahannya, dengan harapan mungkin mereka akan bertemu untuk waktu yang lama seperti pohon tersebut. Beberapa hari sebelum mereka bertemu, dan Oh tiba-tiba terbaring lemah di rumah sakit. Adegan terus berpindah dari hari ke hari, hingga akhirnya dan Oh melewati janji pertemuannya dengan Haru. Tidak mudah bagi mereka untuk saling bertemu, sementara adegan terus berganti. Ketika kondisinya mulai membaik, dan Oh berlari ke tempat pertemuan di mana Haru telah menunggunya setiap saat dengan khawatir. Di malam yang mendebarkan itu Haru menyatakan perasaannya kepada dan Oh dan akhirnya mereka menjalin hubungan di balik panggung. Setelah banyak melakukan hal bersama dan Oh perlahan Haru mengingat kembali ingatan masa lalunya. Awalnya Haru mengira itu mimpi tetapi akhirnya dia yakin bahwa itu adalah ingatan miliknya. Haru terkejut ketika menyadari bahwa apa yang dia lakukan bersama dan Oh saat ini juga pernah dia lakukan di masa lalu. Haru menceritakannya kepada si penjaga kantin. Ia menghela nafas mempertanyakan penulis yang tidak kreatif dan selalu mengulang cerita yang sama. Semua ingatan itu berasal dari buku komik berjudul Bunga Trompet yang juga dibuat oleh penulis komik. Penjaga kantin memperingati Haru untuk tidak memprovokasi penulis jika tidak ingin ada yang tersakiti, karena mau bagaimanapun kau tidak pernah ditakdirkan untuk bersama dan Oh dan itu adalah keputusan penulis sejak awal. Komik Bunga Trompet berlatar di kerajaan Joseon, di mana Haru ditakdirkan untuk menjadi pengawal setia Pangeran Baekhyun. Dalam ceritanya ratu yang menjadi ibu Baekhyun meninggal dunia, atas dasar kecemburuan pelakunya adalah permaisuri sekaligus ibu John Miche karakter si penjaga kantin dalam komik rahasia. Tahta akhirnya jatuh ke tangan si penjaga kantin, tetapi Baekhyun menolak untuk hormat kepadanya. Salah satu bangsawan yang licik menghasut Pangeran Baekhyun untuk balas dendam dan menguasai kerajaan. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah membuat pejabat dan Wuyong ayah dan Oh berpihak kepadanya, karena dia memiliki banyak pendukung. Sejak saat itu Baekhyun mendekati dan Oh untuk memikat hatinya. Sementara Haru membantu rencana tersebut, dan Oh perlahan menyukai Baekhyun dan akhirnya mereka sepakat untuk menikah. Namun sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan Baekhyun membuat dan Oh berubah pikiran, dan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Baekhyun tidak menyerah, dia mengutus Haru untuk mengembalikan kepercayaan dan Oh, tapi dalam prosesnya dan Oh akhirnya memiliki kesadaran. Begitu juga dengan Haru, di sisi lain si penjaga kantin sudah lama menyadari posisinya sebagai figuran, dan dialah yang menjelaskan semuanya kepada Haru sama seperti cerita komik rahasia. Dan Oh dan Haru saling mencintai di balik panggung. Di satu kesempatan Haru membawa dan Oh pergi ke tempat indah penuh bunga, dan ternyata itu adalah tempat yang sama ketika dan Oh memberi nama untuk Haru. Nampaknya itu sudah menjadi takdir bagi mereka untuk saling mencintai tak peduli sejauh apa mereka terpisah dan saling melupakan, pada akhirnya mereka akan kembali bersama. Kisah berlanjut demi memenuhi ambisinya menguasai kerajaan. Baekhyun merubah rencananya dan memilih jalur pertumpahan darah jika tidak bisa membuat keluarga dan Oh berpihak kepadanya. Baekhyun akan melawan mereka dengan cara apapun. Penjaga kantin sebagai raja terlibat kisah cinta terlarang. Dia jatuh hati kepada dayang istana bernama Suhyang. Hubungan mereka sangat rumit hingga akhirnya si penjaga kantin memutuskan untuk pergi meninggalkan istana dengan kekasihnya, setelah mendengar desas-desus bahwa Pangeran Baekhyun akan melakukan kudeta. Dalam cerita komik rahasia, Namju berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hati Juda. Sementara itu sebanyak apapun Do Hwa menyatakan perasaannya di balik panggung, jawabannya pun tetap sama bahwa mereka hanya bisa sebatas teman. Do Hwa berusaha memerangi hatinya untuk menerima keadaan, menyadari posisinya sebagai figuran yang tidak akan menang melawan tokoh utama. Meski begitu dia tetap mengharapkan keajaiban. Di sisi lain Haru tetap menjalani karakternya sebagai teman dekat Baekhyun, tapi di balik panggung mereka tetap bermusuhan. Setelah banyak menghabiskan waktu di balik panggung bersama Haru, dan Oh mendapat ingatan masa depan, di mana Baekhyun akan melamarnya. Karakternya berkembang, penulis memutuskan untuk membuat Baekhyun benar-benar jatuh hati kepada dan Oh yang telah menyukainya selama ini. Akan tetapi Haru berhasil merubah jalan cerita tersebut. Baekhyun patah hati dan dia semakin marah kepada Haru yang terus mengacaukan jalan ceritanya. Setelah apa yang terjadi dan Oh sangat berterima kasih kepada Haru karena telah merubah jalan ceritanya. Dan Oh terjatuh dalam pelukan sebelum akhirnya melihat masa depan saat dia menjalani operasi. Dan Oh terkejut dan tidak berani menceritakannya kepada Haru. Di saat yang sama Haru mengingat kembali kenangan tragis di masa lalu, ketika dan Oh meninggal dunia.
Ingatannya masih samar tapi Haru merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Haru takut bahwa kejadian di masa lalu pada akhirnya akan terulang. Di samping itu si penjaga kantin tidak sengaja melihat siswi pindahan yang nampak tidak asing baginya. Siswi itu adalah kekasihnya di masa lalu. Dalam kisah Bunga Terompet, Pangeran Baekhyun memutuskan untuk mengambil alih kerajaan. Penjaga kantin sebagai raja berusaha mengubah jalan cerita dengan cara meninggalkan istana bersama Suhyang. Di tengah perjalanan pasukan Baekhyun merenggut nyawa kekasihnya, namun karena itu terjadi di balik panggung ia hidup kembali, tetapi tidak mengingat apapun. Suyung memang ditakdirkan untuk tidak hidup bahagia, di mana akhirnya dia meninggal di tangan Baekhyun. Baekhyun ingin si penjaga kantin tahu bagaimana rasanya kehilangan orang terkasih. Si penjaga kantin kehilangan semangatnya untuk hidup. Setelah tahu bahwa ajalnya semakin dekat, ia memberitahu Haru bahwa Pangeran Baekhyun akan mengincar dan dalam upayanya menggulingkan tahta. Si penjaga kantin berharap Haru bisa merubah jalan ceritanya sendiri, supaya dia tidak merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Baekhyun gagal membuat keluarga dan berpihak kepadanya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menyingkirkan keluarga tersebut. Di balik panggung Haru berusaha memperingati dan untuk menyelamatkan diri. Tetapi kejadian tersebut tidak dapat dihindarkan, dan dijebak telah meracuni raja dan akhirnya menjadi buron. Raja meninggal, sementara Haru tidak bisa melawan kehendak penulis ketika dan tertangkap. Pangeran Baekhyun meminta Haru untuk segera merebut nyawanya dan di saat itulah kisah cinta mereka berakhir tragis. Penjaga kantin Idak menyangka dirinya akan diciptakan lagi di dunia yang berbeda dan mengingat semua masa lalu kelamnya. Penjaga kantin melihat adanya kemiripan cerita komik rahasia dengan Bunga Terompet. Sejak saat itulah dia bersikeras melarang Haru untuk merubah jalan cerita yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan luka. Dan pura-pura tegar menghadapi penyakitnya yang semakin parah, tetapi di balik itu dia selalu menangis memohon kepada penulis untuk membiarkannya tetap hidup. Haru tahu kekasihnya dalam bahaya dan dia tidak mau kejadian dulu terulang kembali. Dia bersumpah akan mengubah alur cerita dari penulis. Haru menerobos ke dalam rumah sakit, dia mencoba berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dia menukar rekam medis dan dengan pasien lain dan itu ternyata berhasil merubah keadaan panggung-panggung. Dan mendapatkan kabar baik jika dia tidak perlu menjalankan operasi, bahkan dia dinyatakan lebih sehat dari sebelumnya. Setelah tahu Haru yang merubah nasibnya dan sangat berterima kasih. Di sekolah Suhyang mengajak si penjaga kantin untuk berteman karena dia nampak tidak asing baginya. Si penjaga kantin berusaha untuk tidak banyak terlibat demi menjaga alur cerita. Baekhyun memperhatikan dari jauh. Dia tahu bahwa si penjaga kantin menyimpan banyak rahasia tentang kehidupannya di masa lalu. Melihat Sohyang dekat dengannya, membuat Baekhyun berpikir bahwa sepertinya dia mengetahui sesuatu. Si penjaga kantin pun marah kepada Baekhyun saat dia berusaha menggali informasi dari Sohyang. Dia terbawa emosi berkata bahwa kekasihnya meninggal 2 kali karenanya. Menatapnya dengan bingung, Baekhyun menuntut penjelasan darinya. Si penjaga kantin berkata bahwa seseorang yang mati di balik panggung akan hidup kembali, tetapi kehilangan ingatannya, kesadarannya juga akan hilang dan hanya bisa bergerak sesuai latar sebaliknya. Jika seseorang mati di panggung, mereka akan hilang sepenuhnya dari komik. Cerita berkembang dan dinyatakan sembuh oleh dokter, dan dia sangat bahagia. Namun tidak lama dari itu penyakitnya kambuh tetapi tidak diceritakan dalam komik, dan dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Baekhyun berpikir jika dia merebut nyawanya dan akan hidup kembali sebagai karakter yang tidak mengingat apa-apa, seperti yang dikatakan si penjaga kantin sebelumnya. Baekhyun berharap dan bisa mencintainya lagi seperti dulu, tetapi dia mengurungkan niat tersebut karena tahu bahwa itu tidak benar. Namun takdir berkata lain dan akhirnya meninggal dunia, dan semua ingatannya tentang Haru menghilang, begitu juga dengan kesadarannya. Dan kembali ke si Baekhyun dan mencintainya. Dia mengenal Haru tetapi hanya sebagai teman satu kelas. 단우야. 단우야. Haru tidak menyangka itu akan terjadi, sementara jalan cerita komik semakin dekat dengan akhir.
Haru bertanya kepada si penjaga kantin, apa yang akan terjadi kepada mereka jika cerita komik berakhir seperti ini? Penjaga kantin menjelaskan bahwa semua karakter akan tertidur lelap sampai penulis menggambar mereka lagi, terutama karakter yang paling berkesan untuknya. Penjaga kantin menegaskan bahwa sudah seharusnya karakter figuran tidak mendapat perhatian penulis, dan sudah saatnya bagi mereka hilang satu persatu. Haru tidak memiliki banyak waktu, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia belajar dari pengalaman sebelumnya dan percaya bahwa Dan-oh akan kembali. Di tengah memuncaknya konflik, Juda menyadari posisinya sebagai karakter dalam komik. Dia tahu Namju sangat menyukainya, dan cintanya benar-benar tulus. Di samping itu dia juga tahu bahwa Do Hwa juga menyukainya di balik panggung. Keadaan itu sempat membuatnya bingung untuk memilih, karena keduanya memiliki cinta yang begitu besar. Setelah melewati banyak hal, Juda akhirnya memutuskan untuk berada di sisi Namju sesuai kehendak penulis. Juda tahu bahwa Do Hwa masih bisa bahagia meski tanpanya, tetapi tidak dengan Namju. Do Hwa mengerti dan dia menerima kenyataannya. Dengan lapang dada hubungan pertemanannya dengan Namju pun kembali seperti semula, hanya tersisa beberapa adegan sebelum komik berakhir. Sementara Haru masih berusaha mengembalikan ingatan kekasihnya, Dan-oh tidak mengerti kenapa Haru selalu berusaha mendekatinya. Dia juga tidak tahu kenapa jantungnya selalu berdetak kencang saat berada di dekatnya. Bahkan dia pernah meneteskan air mata saat melihatnya. Penulis menyiapkan momen bahagia untuk Dan-oh dan Baekhyun. Mereka berdua sama-sama menikmati momen tersebut sebelum akhirnya Dan-oh tidak sengaja menyebut nama Haru ketika panggung telah berakhir. 나도 고마워. 심장병, 짝사랑 10년 은단호 말고. 정말 고마워, 하루야. Baekhyun patah hati saat mendengarnya. Itu menunjukkan bahwa Dan-oh masih tetap memikirkannya bahkan dalam keadaan tidak sadar. Waktu berlalu, Baekhyun akhirnya mendapat adegan berciuman dengan Dan-oh, tetapi dia menghentikannya sesaat setelah panggung berakhir. Baekhyun tahu bahwa di bawah alam sadarnya Dan-oh belum bisa melupakan Haru, dan dia tidak ingin menjadi pria jahat yang memaksakan cinta seseorang. Dan-oh mendapat adegan untuk saling bertemu dengan Baekhyun di bawah pohon besar. Di tengah perjalanan jantungnya tiba-tiba berdegup kencang tetapi dia tidak merasakan sakit. Dan-oh datang menemui Baekhyun lalu membicarakan masa kecil mereka, membahas tentang bagaimana kini dia sudah bertambah tinggi. Namun ketika Dan-oh menempelkan punggungnya, kepalanya tiba-tiba sakit dan dia melihat kenangan masa lalunya saat bersama Haru. Ternyata pria yang ditemuinya malam itu adalah Haru yang berkata bahwa dia datang karena ingin bertemu dengannya untuk kali terakhir. Haru menjelaskan bahwa dia rela jika terhapus dalam komik selama Dan-oh bisa bahagia, bahkan jika dia tidak mengingat momen tersebut. Sentuhan sebelumnya ternyata mengembalikan ingatan Dan-oh dan dia sangat bahagia bisa bertemu lagi dengannya. Di samping itu Haru menyembunyikan fakta bahwa karakter pendukung sepertinya perlahan akan menghilang. Di malam itu Haru berkata, setiap momen dalam hidupku ditakdirkan untukmu, bahkan di adegan terakhirku, aku akan mengingatmu. Keesokan harinya Dan-oh datang menemui Baekhyun dan ternyata pada malam itu dia bertemu Haru untuk bertukar peran. Baekhyun menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk Dan-oh juga, sebagai bentuk kekesalannya terhadap penulis. Sebenarnya Baekhyun tidak yakin cara tersebut akan bekerja, namun ternyata itu berhasil. Baekhyun turut berbahagia karena ingatan Dan-oh kembali, tetapi dia juga sedih karena perasaan untuknya tidak akan hilang begitu saja. Baekhyun kemudian meminta maaf karena di masa lalu dan sekarang dia selalu bersikap buruk kepadanya. Dan-oh menjelaskan bahwa mereka hanya karakter yang diciptakan penulis, tapi yang terpenting dari itu adalah mereka memiliki jati dirinya masing-masing. Dan-oh sangat berterima kasih kepada Baekhyun dan memaafkannya dalam cerita Bunga Trompet. Dan-oh mengembalikan cincin pertunangannya kepada Baekhyun dan mereka saling mengharapkan yang terbaik. Si penjaga kantin cukup bahagia bisa bertemu kembali dengan kekasihnya. Sementara itu Haru mulai menyadari bahwa beberapa teman sekelasnya sudah menghilang termasuk namanya. Bahkan beberapa kelas di sekolah sudah berubah menjadi ruang hampa. Dan-oh membuat daftar keinginan Haru berusaha memenuhi semuanya sebelum dia pergi. Sembari menyembunyikan fakta bahwa keberadaannya mulai menghilang, Haru secara pribadi menemui Baekhyun dan berterima kasih kepadanya. Baekhyun dengan sikap dinginnya berkata dia hanya melakukan yang seharusnya. Kemudian mereka bertemu dengan si penjaga kantin yang memberi saran untuk berdamai dan saling melupakan masa lalu. Kedua tokoh utama dalam komik rahasia mendapat akhir bahagia. Sementara itu Dan-oh berkali-kali kehilangan Haru sampai akhirnya dia menemukannya di perpustakaan sedang menghadapi akhir dari keberadaannya. Hari semakin gelap, Haru meminta maaf kepada Dan-oh karena di masa lalu dia tidak bisa melindunginya. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa menemaninya sampai adegan terakhir. Ketika ruangan menjadi gelap sepenuhnya, Haru menghilang.
1 tahun kemudian para siswa SMA asli menerima kelulusan mereka, sementara itu si penjaga kantin terkejut karena ternyata Suyung sudah lama menyadari keberadaannya, dan akhirnya mereka saling berpelukan. Setelah foto bersama dan berpamitan dengan Baekhyun, Dan Oh pergi ke pohon besar untuk mengingat kembali kenangan, Dan Oh menemukan buku kecil yang menggambarkan pertemuannya dengan Haru sejak pertama kali bertemu. Dan Oh menangis menyadari bahwa buku itu milik Haru yang tertinggal sebelum dia pergi. Dia berterima kasih pada Haru karena telah menjadi cinta pertama dan takdirnya, ia memeluk buku catatan itu. Membalik halaman yang semakin dekat satu cerita berakhir dan cerita baru dimulai. Dan Oh lebih dewasa dan rambutnya lebih panjang, Dan Oh berlari melalui kampus. Terlambat untuk kuliah beberapa mahasiswa terlihat familiar, meskipun peran mereka kali ini sangat berbeda. Di perpustakaan Dan Oh hampir bertemu dengan pria yang tidak asing baginya. Pria itu mengembalikan buku puisi yang kemudian diambil oleh Dan Oh. Saat membacanya di luar Dan Oh melihat kupu-kupu biru, Dan Oh pun mengikutinya ke arah pameran seni. Di sana dia melihat gambar seorang anak laki-laki dan perempuan duduk bersama di bawah pohon dan di sana ditulis tanggal 10 Oktober. Beberapa hal mengganggu pikirannya, sebelum akhirnya dia pergi mencari pohon yang nampak tidak asing itu. Saat menemukannya dia hanya diam tidak melakukan apapun dan tidak ada yang terjadi. Setelah Dan Oh pergi meninggalkan pohon itu, Dan Oh mengingat janjinya kepada Haru untuk bertemu di pohon itu setiap tanggal 10 Oktober. Haru melangkah dari balik pohon, tetapi dia tidak mengenalinya. Kecewa dan bingung Dan Oh meninggalkan gambar di bangku dan berbalik untuk pergi. Tapi Haru memanggilnya memeluknya dari belakang lalu berkata aku sangat merindukanmu cerita pun tamat.